Ngomongin klasifikasi, tadi kita ngomongin error dari mana sih sumber error, ada yang dari mistake, ada yang dari skill based. Ya, kemudian kita akan bicara klasifikasinya sekarang. Nah, jenis-jenis error itu ada banyak ternyata, adik-adik, nggak cuma satu jenis error, tapi ada many kind of error gitu ya. Kalau dari segi NCC MERT ini melakukan kategorisasi atau mengindeksasi kategori error tersebut ada A sampai I ini ya, ada 9. Silakan, Pak. Nah, kategori A, kapan sih kita mengkategorikan error ini atau medication adalah tipe A? Nah, tipe A ini adalah keadaan yang menimbulkan error potensi. Nah, ini yang tadi akibat sumber error berupa mistake tadi ya. Tapi ketika mistake ini bisa terkompensasi, salah nih sebelum pada pasien ini sudah bisa dikategorikan jadi error. Walaupun sebenarnya masih belum terjadi sama pasiennya, tetapi kita sebagai evaluator mengatakan bahwa terjadi error. Misalkan masih dalam konteks menulis rekam medis, plan kan adanya SOAP ya, apa data subjektif, objektif, assessment-nya apa, plan, apa yang akan diplankan. Nah, kalau sudah ditulis, tetapi setelah itu ada revisi, apoteker peka lagi atau sesama dokter ngecek lagi plan yang dibuat apoteker, ini ada something error, ada kesalahan. Kita harus perbaiki sebelum kita implementasikan, misalkan gitu. Nah, ini udah error sebenarnya, tapi tipe A. Tidak ada yang berbahaya di sini, tidak ada yang dirugikan, tetapi ini sudah masuk kategori error menurut NCC MART Index tadi ya. Kemudian tipe A itu masih dalam tanda kutip aman, lebih sulit mendeteksi error ini gitu ya, karena ini tertutup di kalangan nakes ketika terjadi error tipe A. Jarang ada yang mengekspos ya. Kemudian tipe B, terjadi error tapi obat belum mencapai pasien, sama ya, misalkan saat dispensing. Yang nomor A itu tahap perencanaan, yang tahap B misalkan itu terjadi ketika memang pasien ini sudah di apotek misalkan gitu ya, apoteker sudah men-screening nggak ada masalah, semua sudah oke. Nah, sekarang diambilkan disiapkan obatnya sama asisten apoteker, karena sleep and labs tadi ternyata obatnya salah gitu loh, ketahuan saat double check. Saat double check, jadi sebelum dispensing apotekernya ngecek lagi nih resep yang dicocokkan dengan obat yang disiapkan. Nah, kalau di sini terjadinya error, wah ini salah ambil nih, ganti. Nah, itu udah error sebenarnya adik-adik, yang belum mencapai pasien, tapi almost done, hampir saja satu step lagi sudah masuk ke tangan pasien. Ya, A dan B cenderung tidak ada yang dirugikan pasiennya, tetapi potensi error ataupun sudah terjadi, gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian menyadari, harusnya direkam ataupun dievaluasi sebagai proyeksi diri ya. Tipe A dan tipe B jarang diekspos, hanya untuk kalangan medis, sebenarnya sebagai self evaluation terkait dengan hal ini gitu ya. Terus terang saya pun sering banget nih mengalami error saat kategori A dan kategori B. Jadi balik ke ini aja ya, self projection kembali agar tidak sampai ke tangan pasien gitu ya. Nah, mencapai ke tangan pasien ini tipe C ini adik-adik. Ya, sudah terjadi error, obat sudah diminum, sudah digunakan, tapi ternyata obatnya nggak berbahaya. Contohnya salah memberikan ya, misalkan maunya dokter tuh nulisnya adalah obat tensi, cuman kita membacanya malah itu vitamin gitu ya, vitaminnya merek dagangnya mirip-mirip sama obat hipertensi apa itu saya lupa gitu ya. Nah, kalau ada dokter nulisin obat paten yang nama brand name-nya itu kadang-kadang mirip banget, sebenarnya vitamin atau obat apa gitu ya, dikasih malah vitamin gitu ya. Ya, vitaminnya baik-baik saja, tidak membahayakan, tetapi error yang terjadi, error dalam tanda kutip, tidak sesuai dengan apa yang diresepkan dokter. It's error tipe C gitu ya, berbahaya. Semakin turun ini tipenya, semakin membahayakan pasien adik-adik. Kalau tipe D, error, pasiennya masih baik-baik saja, tetapi kita harus memonitoring ketat karena kita salah obat. Ya, tapi pasiennya so far masih baik-baik saja, tapi kita harus monitoring ketat. Yang nggak ada riwayat tensi, kita kasih obat hipertensi, tiba-tiba harus dimonitoring nih. Jangan-jangan ntar drop tensinya, tapi ia malah mengalami kondisi hipotensi, bisa membahayakan nyawanya. Harus dirawat di rumah sakit, tuh dimonitoring sampai half life elimination obat itu terlampaui, sampai waktu paruhnya lewat gitu. Itu seperti itu errornya. Nah, yang dari D sampai ini sudah mulai kita bisa lihat adik-adik melalui case report, melalui beberapa laporan kasus yang ada di internet gitu ya, di luar negeri, NCBI, kan saya nanti bisa browsing yang namanya case report of medication error. Apa saja kira-kira yang menjadi problem di situ dan dia kategori mana gitu ya, bisa dicari. Kemudian tipe E, terjadi error, perlu terapi intervensi lanjut untuk
mengantisipasi efek buruk yang terjadi pada pasien tapi sifatnya sementara gitu ya. Sudah diminum obatnya, muncul reaksi yang benar-benar membahayakan pasien, tetapi sifatnya sementara. Jadi kita harus cepat segera memberikan antidot atau memberikan kompensasi, entah itu bilas lambungnya atau kita keluarkan segera melalui muntah atau kita segera buat dia menjadi mengeluarkan fesesnya agar segera tereliminasi obat itu ya. Jadi sifatnya sementara. Ini error tipe I. Tipe F, error yang memberikan efek buruk pada pasien yang sifatnya sementara juga, tapi pasien harus dirawat lebih lama, length of stay. Harusnya dia udah boleh pulang besok, karena terjadi error, maka dia harus menambah lagi waktu dia di rumah sakit menjadi seminggu. Error tipe F. Tipe G, terjadi error yang menyebabkan timbulnya efek buruk yang sifatnya permanen, cacat permanen, ada entah itu kebutaan, kelumpuhan gitu ya, malah terjadi hal-hal yang sifatnya permanen. Ini wajib sih dapat kompensasi ya, ketika memang kategori medication error yang tipe G ini mengerikan. Tipe H, terjadi error sampai hampir merenggut nyawa pasien, misalkan shock anafilaksis ya, reaksi persensitivitas yang bisa menyebabkan shock kardiogenik, misalkan hampir mati pasiennya. Kalau dia mati, tipe I dia akhirnya. Ya, tapi kalau hampir almost lewat H. Tapi kalau sudah dia hampir meninggal selamat tapi cacat, G dia gitu. Nah, ini nanti akan di cluster. Tergantung daripada kapan medication error ini di assessment-nya, ini statusnya bisa berubah-ubah. Awalnya G bisa berubah jadi nanti bisa berubah. Tergantung dari kapan dilakukannya evaluasi medication error ini. Kapan disidik. Kan itu kapan dilakukan, itu kategorinya bisa berubah-ubah. Ya, nah contoh-contoh. Nah, ini hubungannya nih antara medication error dan adverse drug event. Nah, semua yang bersifat preventable namanya medication error. Adverse drug reaction ini yang non-preventable. Tetapi semua konten ini ya, medication error dan adverse drug event ini is a part of the drug-related problem. Masalah terkait penggunaan obat ya. Semua ini. Sehingga apoteker sebenarnya salah satu unggulannya, apoteker klinik adalah mampu mengidentifikasi DRP, mampu dengan cepat, dengan sigap menemukan mana yang bermasalah, sehingga medication error bisa diturunkan, adverse drug reaction atau adverse drug event pun bisa kita reduce dengan segera. Tugas apoteker klinik ya, bisa segera memanajemen, mendeteksi dan memberikan solusi terkait dengan drug related. Ya, contoh-contohnya belajar sendiri ya adik-adik ya. Contohnya belajar sendiri nanti ya. Ini baca aja kategori apa dia. Ini tergantung dari kapan kita mengaksesnya. Saya nggak bahas karena waktunya nggak cukup. Baca sendiri ya adik-adik ya. Izin bertanya, Pak. Silakan deh. Baik. Saya pernah mendapat cerita gitu dari keluarga. Kan Bisa nggak? Saya nggak bisa dengar suara saya. Ya. Baik. Apakah bisa terdengar, Pak? Sudah. Baik. Dulu salah satu keluarga saya pernah dirawat di rumah sakit dan saya tidak tahu itu tepatnya itu sakit apa gitu. Tapi awalnya itu disarankan untuk melakukan tindakan operasi. Namun setelah dirawat inap sebelum menjalankan tindakan operasi ternyata itu sebenarnya hanya bisa disembuhkan dengan obat saja, Pak, tidak perlu tindakan. Apakah hal itu termasuk juga ke dalam medication error, Pak? Itu lebih ke medical. Ya, medications itu lebih memiliki tendensi atau kecenderungan terapi obat tadi, medication. Ya, kalau medical, nah ini tindakan medis itu lebih ke dokter, ya karena memang tindakan medis seperti bagaimana mendiagnosis, memutuskan clinical pathway, kapan harus dioperasi, kapan dia harus dibedah, operasi besar, operasi kecil, kapan dia hanya menggunakan terapi obat. Nah itu lebih cenderung ke medical error. Ya, medical error jatuhnya ke malpraktek sebenarnya adik-adik. Ya, itu bukan ranah dari bahasan apoteker. Kalau medications, semua hal yang berkaitan dengan obat, ya, semua yang berkaitan dengan penggunaan obat yang membuat pasien menjadi harmful, nah itu medication. Ya, maka dari itu medication dan medical it's a different things. Merupakan hal yang berbeda. Apakah terjadi? Ya, terjadi. Apakah sama-sama harus zero incident? Yes.
Ya, medical and medication harus sama-sama zero accident. Kalau misalkan yang terjadi adalah obat yang diberikan salah, itu ranah medication. Kenapa sih kita nggak bahas medical error saja, Pak? Karena kita apoteker tidak melakukan tindakan yang sifatnya diagnosis and mengambil tindakan-tindakan medis seperti membedah gitu, enggak ya. Kita merekomendasikan terapi. Ya, obat, karena kan kita ahli obat sebenarnya secara farmakologi kita yang menjadi expert. Sehingga apa yang menjadi rekomendasi terapi obat kepada pasien itu ranah kerja dari apoteker. Nah, kalau dokter ya lebih ke diagnosis. Diagnosis itu adalah bagaimana dia bisa menemukan ini masalahnya di sini. Apa tindakan clinical pathway, apakah harus dibedah, apakah harus dioperasi, apa cukup dengan sayatan saja, apa cukup dengan pemberian ini saja, obat-obatan saja nanti. Tapi ketika dokter memutuskan terapi dengan obat, maka apoteker harus menjadi part of the team. Tapi kalau surgery, lebih ke teknis, kita memang suportif, kita hanya menyediakan kebutuhan ruang operasi ya. Misalkan kita menyiapkan obat-obat parenteral yang dibutuhkan, kan karena operasi pun sebenarnya membutuhkan obat gitu ya. Nah, terkait dengan tindakan spesifik, bedah otak, bedah jantung, endoskopi, laparoskopi, nah itu kita penunjang. Tapi untuk maintenance monitoring post operasinya ternyata ya. So, itu yang menjadi garis tengah ataupun garis yang membedakan mana yang disebut medication, mana yang disebut dengan medical error. Ya, medical itu lebih cenderung ke malprakteknya sih. Ya, itu juga menjadi aspek yang kita bahas itu nanti dengan dokter biasanya. Ya, tapi kalau misalkan kalian itu tertarik untuk bisa membahas tentang malpraktik atau medical error yang dikolaborasikan dengan medical error, nanti bisa di IPE ya dengan teman-teman kalian calon dokter, calon perawat gitu kan nanti sudah dibagi ya kelompoknya kemarin ya. Nanti sudah kuliah juga nanti kita FGD atau SGD untuk bisa lebih dalam lagi membahas tentang hal itu ya, menarik. Ya, itu ya, semoga bisa menjawab ya. Maka dari itu nanti kalau kalian itu menjadi seorang apoteker yang memiliki keluarga yang sedang dirawat, kalian kan sudah bisa mengetahui ya, kalian tersebut sebenarnya berhak untuk mengetahui isi rekam medis gitu ya, walaupun tidak diizinkan membuka yang asli. Cuman kalian berhak tahu informasi itu gitu ya. Meminta kopinya boleh, labnya misalkan untuk itu saya boleh minta kopi ininya nggak itu. Kalau nggak undang-undangnya pasti akan dikasih. Paling tidak kalian harus tahu diagnosisnya apa yang akan direncanakan oleh dokter. Berhak kok sebenarnya pasien itu tahu gitu. Untuk semua tindakan itu, maka dari itu mulai dari sekarang boleh mulai lebih kritis lagi. Apalagi keluarga sendiri ya yang sedang menjalani terapi pengobatan, mulai dari infus yang dipasang, posisi infus itu kalian bisa juga lebih mengkritisi. Ya ini vena rasanya agak ini loh fragil, jangan diambil di vena tangan kiri, tangan kanan aja, itu boleh kok sebenarnya adik-adik bisa menjadi lebih kritis gitu ya. Cuman ya kalau memang kita melihat proporsi berapa sih ada keluarga pasien yang memiliki latar belakang kesehatan tuh nggak sebanding, maka dari itu kebanyakan sih terima-terima aja, tidak teredukasi gitu ya jadinya masyarakat tersebut, sehingga memang hidden banget di kalangan kalau ada malpraktek, adanya medication error, ada kesalahan itu sifatnya private atau hidden di ini. Yang paling heboh kemarin kan ketika memang ada medication error berupa salah injek bupivacain dengan tranexamat, itu mungkin kalian masih aware nggak sih dengan berita itu? Di Siloam Hospital MRCCC lagi, LV Lipo Village yang di Tangerang, itu ada yang dari Jakarta di sini ya. Jakarta Tangerang itu kan Siloam sentral ya. Siloam pertama kali dibangun sama Mukhtar Riyadi, sekarang James Riyadi yang megang ya anaknya. Itu di Karawaci ya adik-adik, di Lipo Karawaci. Saya di situ praktek pernah waktu saya ambil S2 farmasi klinik. Saya di situ pernah tugas 1 bulan menyelesaikan ini ya praktek. Jadi tapi kejadian itu tidak terjadi saat saya praktek, setahun sebelum itu. Tahun sebelum itu ada kejadian bahwa salah injek. Jadi pasien yang akan dibius akan menjalani operasi dibius dengan bupivacain. Ya, tetapi yang diinjek itu asam tranexamat, itu obat pembekuan darah. Beku, pasien darahnya meninggal, terus pasiennya meninggal. Di situ heboh, polisi, pengacara, penegak hukum datang semua untuk mengidentifikasi medication error ini terjadi di mana. Ya, ternyata setelah ditelusuri
ampul ataupun tempat pengemasnya betul bupivakain. Dicek apotekernya udah hampir kena juga apoteker yang di LV itu, dicek bahwa dia mengorder dari distributor yang resmi. Mulai dari untung dokumentasinya bagus ya, mulai dari obat itu disiapkan, terdokumentasi labelnya, etiketnya, semuanya lengkap sehingga kesalahan tidak ada di rumah sakit itu, tapi dicurigai PBF-nya atau industri farmasinya yang salah packaging. Setelah ditelusuri di internal Siloam nggak ada yang salah karena memang apa yang ada di label, apa yang di spike, apa yang diinjekkan, semua tertrack report mulus, tidak ada salah. Yang teridentifikasi adalah bupivakain ada di wadah yang salah. Setelah ditelusuri balik ke pabrik pengemas obat, berita ini mulai hilang. Nggak tahu kelanjutannya seperti apa, tidak ada yang mengekspos. The power of money gitu. Ya, tiba-tiba aja hilang gitu ya. Nggak, keluarga menjadi kalem, Antang yang awalnya bereaksi keras gitu ya. Nah, ini merupakan suatu money talks gitu ya. Jadi ada uang yang berbicara. Ini suatu hal yang menurut saya ya ini kita sesama nakes saja lah ya. Nah, ini salah satu contoh real yang terjadi. Kalau Isan-Isannya coba browsing sampai sekarang. Saya nggak ngikutin lagi karena pas saya masuk udah sepi. Kasus itu udah enggak seperti sudah hilang di telan bumi. Ya udah enggak ada masalah apa-apa. Semua pihak sudah ikhlas, semua pihak sudah ini akan memperbaiki semuanya. Gitu-gitulah pokoknya ya. Tidak ada lagi kelanjutan. Coba dicek kasus error BPKN di Siloam Hospital Lipo Karawaci gitu ya. Itu sampai mana sekarang kasusnya yang beredar, kapan berita-berita terbitan, kalian boleh sambil saya pun enggak ngikutin lagi ya perkembangannya, ini sebenarnya errornya ada di mana kok bisa seperti itu gitu ya. Kalau memang betul dari industri ini merupakan hal yang benar-benar ya kecerobohan yang luar biasa ya, karena kita berbicara saintifik, apoteker yang berpraktek di ranah industri itu lebih ketat lagi adik-adik ya. Dia harus tahu CPOB, dia harus memantau post production ya, pharmacovigilance itu loh. Lebih ketat lagi, quality control, quality assurance, itu obat nggak dibuat main-main gitu loh, apalagi oleh perusahaan-perusahaan yang sangat besar dan perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu. Perusahaan-perusahaan yang memang tidak pernah memiliki track record buruk gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memang perlu kita eksis untuk mencari tahu gitu ya, kok nggak ini sih error sih, ini penasaran juga nih sampai sekarang di mana ya. Apoteker yang waktu itu menjadi pembimbing saya pun sekalipun nggak terlalu banyak ingin sharing terkait dengan hal itu, dia hanya bilang saya sudah hampir masuk penjara gitu. Tapi untungnya semua yang dia kerjakan itu terdokumentasi dengan baik kan. Maka dari itu dokumentasi it's part of the important things harus kalian lakukan ya. Karena kalau tidak ada dokumentasi bisa kena kita walaupun kita sama sekali tidak memberikan ataupun tidak berkontribusi menyebabkan error itu. Ya, maka itu rekam medis harus ditulis setiap step ya. Melakukan aseptic dispensing, compounding itu benar-benar harus kita cross check, double check dan didokumentasi ya. Ngambil obat kartu stok zaman dulu gitu, mungkin zaman sekarang udah digital ya, kartu stok bahwa benar saya ngambil, benar saya masukkan ini gitu loh. Jadi memang harus benar-benar ada checklist, work checklistnya untuk meminimalisir error. Kalau ada kejadian seperti itu kita bisa men-trace balik bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan ya, karena memang secara ideal seluruh regulasi stakeholder di seluruh antero dunia ini mengatok tidak boleh ada satu pun kejadian error medication error di zero. Angka kejadian kesalahan yang dapat ditoleransi adalah 0 or exactly tidak boleh error sama sekali. Ya, kontradiktif ya, sedangkan manusia sendiri tidak pernah tidak sempurna gitu ya. Tidak sempurna, nah sepintar apapun mereka tidak sempurna, maka potensi zero bisa dipikul oleh satu orang, tetapi memang harus di create dengan community dari nakes yang kuat gitu ya, organisasi profesi yang kuat. Nah, kondisi zero ini kita coba capai gitu ya. Makanya ketika kita ngomongin technical di lapangan, kita berupaya zero gitu. Kita selalu berupaya dengan menerapkan semua SOP yang telah direncanakan ya, yang telah sudah ada dalam subbab akreditasi, ada 16 bab itu akreditasi kelas itu harus diikuti penuh, diimplementasikan dengan cara yang benar-benar ya ketat gitu. Ketat, kemudian kita tidak ada setengah hati. Lebih baik kalau kalian bekerja di rumah sakit ya ngomongin dekat dengan nyawa manusia, kalau udah dalam kondisi bad mood lebih baik kalian nggak usah kerja deh gitu.
buat mood kalian naik, membahayakan orang lain gitu ya. Karena mood swing gitu ya, kondisi depres, tekanan stres yang di luar pekerjaan gitu, itu bisa berkontribusi menyebabkan terjadinya bahaya bagi pasien yang sedang berobat di fasilitas itu gitu ya. Nah, termasuk juga ketika kalian memiliki masalah-masalah di rumah yang harus kalian bawa ke kantor tiba-tiba gitu ya, senggol bacok itu lebih baik kalian nggak usah kerja waktu itu, bilang izin saya sedang depres daripada saya sedang istirahat daripada Anda membahayakan orang lain. Gitu sih sebenarnya konsep berpikir nakes tidak boleh ekstra, nggak boleh jenuh ya. Itu gambaran singkat yang bisa saya berikan dan gambarkan terkait tentang medication error adik-adik. Ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait semisal nanti ada suatu peristiwa di mana ada pasien yang sudah mengalami penyakit keras yang memang nyawanya memang sudah terancam begitu. Jadi Ya, jadi putus deh. mohon maaf Pak, tadi suaranya menggema. Jadi semisal nanti akan dilakukan suatu tindakan begitu yang semisal memberikan suatu obat, namun obat tersebut memiliki efek toksisitas yang tinggi yang memungkinkan dapat membuat pasien tersebut juga meninggal begitu Pak. Jadi nanti semisal kalau memang tidak ada cara lain dan kita menggunakan obat tersebut dengan harapan masih ada kesempatan, namun pasiennya meninggal, apakah itu termasuk medication error juga ya Pak ya, atau bagaimana? Oke. Terima kasih, pertanyaannya sangat kritis sekali. Ya, nah adik-adik, kenapa sih kita belajar medication error kan gitu sebenarnya? Belajar medication error is not about mencari kesalahan ataupun mencari masalah yang harus kita expose keluar gitu ya. Secara konteks ini ya, secara konteks bukan secara ideal. Secara konteks nanti kalian sebagai calon apoteker, sebagai calon tenaga kesehatan, belajar medication error ini adalah untuk bisa kalian menjadi lebih aware, menjadi kalian itu lebih bisa memposisikan diri, meminimalisir potensi-potensi error yang mungkin terjadi dari semua hal yang telah kita pelajari tadi. Ya, nah kalau kasusnya kayak yang Dewi ceritakan tadi, itu ada yang namanya pemilihan risk and benefit, adik-adik. Ya, ketika memang pasien ini kondisinya nggak usahlah sakit keras sampai mau meninggal, nggak perlu ya dekat-dekat aja ya, ibu hamil ceritanya. Ya, ibu hamil jelas obat misalkan dia sedang mengalami hipertensi karena preeklamsia atau mengalami gestational diabetes, jadi gula darahnya naik, tensinya naik pada kondisi kehamilan. Secara teoretikal tidak ada satu obat pun yang untuk mengatasi tensi ibu hamil dan gula ibu hamil yang aman untuk bayi si ibu ini gitu. Ya, tetapi kalau misalkan dia tidak diberikan obat ini, maka risiko bayi dan ibunya mati meninggal itu lebih besar. Ya, jadi penimbangan risk and benefit. Nah, di sini yang disebutkan plan, clinical pathway yang memutuskan dokter rekomendasinya apoteker. Jadi ini nggak bisa kita sebutkan medication error ketika memang pasien berada pada ambang risk and benefit. Jadi risiko pemilihan risk and benefit ini. Ketika pemilihan risk and benefit ini failure, gagal gitu ya, baru kita bisa katakan itu medication error adik-adik. Ya, tapi abu-abu sih sebenarnya medication error pun sebenarnya untuk memproyeksikan diri kembali bahwa kasus ini kita anggap sebagai pelajaran agar tidak terjadi error berikutnya. Itu sih yang paling dibuatkan proyeksi, tidak dibuatkan bahwa dia mengalami error bahwa rumah sakit ini telah memberikan error tipe I gitu, misalkan nggak kayak gitu sebenarnya tujuannya, tetapi untuk men-self evaluation lembaga ya, institution evaluation agar rumah sakit ini kedepannya kalau ada kasus seperti ini jangan sampai ada repeated lagi kejadian case. Ya, nah penimbangan risk and benefit ini ada ilmunya adik-adik ya, ada di yang namanya evidence based medicine ya, pengobatan berbasis. Kalau ibu hamil dengan preeklamsi dan gestational diabetes, banyak sekali ada penimbangan risk and benefitnya, di mana memang obat yang harus diberikan dan pengontrolan gula wajib dilakukan walaupun bayi itu mengalami risiko nanti ke depannya ya. Misalkan dia lahir prematur kah atau mengalami atau bahkan meninggal, itu memang ada potensi-potensi seperti itu. Cuman dari evidence based medicine menggambarkan memang ini yang lebih benefit. Ya, risknya walaupun tinggi risknya, cuman risikonya ini cukup lebih rendah dibandingkan dengan benefitnya gitu loh ya.
potensi benefitnya jauh melambung tinggi, risikonya lebih kecil. Walaupun ada risiko, ya itu kita bisa memutuskan mengambil benefit. Tapi ketika error itu terjadi pada saat pemilihan risk and benefit yang sudah sesuai, itu nggak bisa dikategorikan error gitu ya. Nah itu yang sebenarnya itu ada ilmunya adik-adik, agar tidak jatuh ke medication error. Pemilihan risk and benefit itu harus tepat sesuai dengan knowledge base ya. Jadi dalam plan knowledge base itu tidak boleh error sama sekali. Dengan cara apa? Dengan cara lebih dalam mempelajari evidence based medicine. Ada tuh mata kuliah pilihannya diambil ya PBB ya, pengobatan berbasis bukti gitu bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Indonesia evidence based medicine. Semua terapi obat yang berbasis bukti. Oke, jadi kalau memberikan obat anti hipertensi kepada ibu hamil walaupun dia berbahaya, apoteker bisa merekomendasikan anti hipertensi yang paling aman dibandingkan yang ada di pasaran. Anti hipertensi kan banyak tuh, ada ACE inhibitor, ada ARB, ada CCB, ada diuretik gitu ya. Tapi kita berikan apa? MGSO4 ada anti hipertensi. Khusus untuk ibu hamil yang memang memiliki risiko lebih rendah. Kalau dikasih katopil itu jelas pasti berbahaya, itu error namanya kalau nggak kasih MGSO4 gitu loh. Nah, jadi milih obat pun walaupun ada risikonya, obat yang sesuai in the best evidence ever itu ya, yang sudah tercantum dalam guideline, dalam systematic review gitu. Lain halnya dalam case baru yang benar-benar ini penyakitnya sangat langka, datanya sangat minim, pemilihan risiko and benefitnya ini juga benar-benar tidak bisa pastikan. Nah, kalau sudah gini, senjatanya adalah informed consent. Informed consent ini adalah pernyataan bahwa pasien mau ditangani nggak sama dokter dengan segala risikonya. Jangankan pada kondisi seperti itu, operasi pun tanda tangan informed consent adik-adik pasien. Kalau informed consent tidak mau ditandatangan, berarti dokter tidak akan mengeksekut. Gitu. Itu potensi untuk bisa meredam medical error malpractice itu ya. Tapi kalau pasien sudah bersedia, dia nggak akan bisa menuntut secara hukum. Gitu. Karena ini adalah upaya terbaik yang bisa diberikan oleh nakes untuk mengatasi problem langka ini. Ya pasti informed consent yang kita buat. Kalau dia neken, berarti apapun yang terjadi sama pasien ini setelahnya ya, biasa dia pulang dengan kondisi sehat walafiat, pulang dengan gejala bawaan, atau pulang dengan kecacatan, atau justru meninggal, sudah tertandatangani dengan informed consent. Atau tidak ditangani sama sekali oleh dokter ketika memang dia tidak mau tertangani. Ya, mungkin pernah dengar ya informed consent ya, persetujuan tindakan. Itu untuk ranah-ranah medik itu ya, ranah-ranah. Cuman kalau misalkan untuk terapi obat jarang di informed consent ada. Makanya contohnya di medication. Ya, saya tidak mendalami dunia permedisan dokter untuk bagaimana dia ini ya mengamankan atau menyelamatkan diri dari dugaan malpraktek gitu ya. Tapi yang saya tahu informed consent itu harus ditandatangani sebagai yang saya tahu gitu ya. Cuma saya tidak mendalami, nanti kita akan bisa diskusikan di IPE ya dengan para pembimbing dokter, nanti barangkali nanti ada SGD ataupun kuliah dengan para dokter, itu bisa ditanyakan ya sebagai satu part untuk proteksi gitu. Dokter pun sebenarnya dia kan ingin berniat menolong, tidak berniat untuk membunuh kan gitu sebenarnya. Nah itu makanya ada informed consent yang ada. Jadi kalau ngomongin obat, dipilih berdasarkan evidence based medicine yang terbaik. Tapi kenyataannya apoteker tidak ada tuh yang dituntut, yang dimintakan bertanggung jawab, yang menjadi masalah dokter terus ya. Dokter yang disalahkan tidak dokter. Dan kita kan is the part yang juga bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien itu. Makanya sering banget ada dokter yang berupaya bahwa ketika apoteker datang nyalah-nyalahin tanpa bawa solusi. Kalau ada terjadi apa-apa sama pasien itu mau tanggung jawab yang gitu-gitu tuh. Memang ada kesan seperti itu bahwa dokter aja disalahkan, sebenarnya apoteker perawat juga berkontribusi bisa menyebabkan error itu sendiri gitu ya. Tapi kalau kita apoteker khusus membicarakan medication-nya dia, obatannya. Kalau tindakan kita memang tidak terlalu dalam mengintervensi gitu ya. Bisa clear ya jawaban yang saya berikan ya dia? Bisa Pak, terima kasih banyak. Oke. Sebenarnya saya sudah menyiapkan kuis, cuman tidak cukup. Atau mau kuis tadi adik? Nah, salah ya kuis ya. Ya, harus ada meeting ST lagi nggak? Kita lanjut ya kuliahnya adik-adik ya. Medication error. Pak, dilanjutkan saja Pak. Upaya-upaya untuk memprevent ataupun mencegah terjadinya error gitu ya. Nah, ini harus diterapkan adik-adik ya. 5 right. Jadi sebelum kalian itu memberikan mengeksekusi ataupun melayani resep ataupun memberikan rekomendasi pada dokter terkait dengan tata laksana terapi yang tepat, 5 ini tolong dijamin dulu ya bahwa Anda benar-benar berhadapan dengan orang dengan problem medis itu,
orang yang ada assessment itu adalah benar orang yang mengalami masalah medis. Dan obat yang dipilihkan harus tepat, right medication, dosisnya harus tepat, waktu pemberiannya harus tepat, dan rute pemberiannya harus tepat. Jadi kalau misalkan pasien dalam kondisi tidak sadar ya tidak tepat memberikan obat melalui rute oral gitu ya. Jadi five right ini tolong dijunjung tinggi-tinggi. Right patient, right medication, right dose, right time, right route. Rute itu apakah intravena, intramuskular, subkutan, parenteral yang lainnya, atau oral, atau inhalasi, atau lewat dubur, suppositoria, enema, atau yang lainnya. Itu harus tepat, right route, rute pemberian obat yang tepat. Itu ranah kita, adik-adik. Ya, jadi formularium ya, drug information handbook, drug injectable drug, guideline cardiology, American Diabetic Association, semua guideline-guideline itu harus dibuka sebagai dasar untuk memprevent medication error. Saya knowledge belajar untuk bisa meminimalisir medication error ini. Ya, decrease verbal orders ini untuk dokter yang mengorder obat kepada apoteker, jangan via telepon atau jangan via verbal saja, tetapi you should write down and clearly write. Ya, tidak ada singkatan, tidak ada simbol-simbol. Ya, zaman dulu kan masih gitu ada ya, ada kong kali kong antara apoteker dengan perawatnya, ada apoteker dengan dokternya, gimana caranya agar resep dokter tidak lari ke apotek yang lain. Biar larinya ke apotekernya itu ya dikasih rumput 2 artinya paracetamol, rumput 3 artinya CTM gitu ya zaman dulu. Dikasih abbreviations atau semacam penanda yang tidak akan bisa dibaca oleh apoteker lain karena ini berupa simbol. Nah, ini akan meningkatkan medication error sebenarnya ketika ada apoteker yang nekat melayani resep rumput-rumput itu tanpa diketahui dengan jelas apa konten ataupun obat yang ada di dalamnya. Itu it's so dangerous gitu ya. Decrease verbal orders, no abbreviations or symbol. Protokol for high risk drug. High risk drug ini adalah obat yang looks like, sound like gitu ya, yang benar-benar mirip serupa dari pengucapannya gitu ya, yang mirip kemasannya. We have a protocol, ada caranya, dipisahkan lemarinya, diberikan tanda high alert gitu ya, artinya disusun berdasarkan farmakologinya sehingga nggak akan ketukar nanti. Nah, yang terakhir medical reconciliation. You should be looking back for the past medical history of the patients and also medication ya, past medication and medical history yang akan kita pelajari minggu depan. Itu salah satu upaya kita untuk bisa meminimalisir yang namanya medication error. Nah, ini the evidence adik-adik. A little bit research, so a pharmacist as a part of the team gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari tahun 73 sekalipun sampai sekarang ya, sampai sekarang bahkan ini saya ambil datanya terakhir 2009. Sampai sekarang pun sebenarnya udah ada data tahu ya. Ini kontribusi apoteker sebagai part of the team ternyata mampu meningkatkan angka kesembuhan pasien dengan memang pasien hipertensi tidak akan bisa sembuh gitu ya, dia akan terus memiliki problem tekanan darah, tetapi kita bisa mengontrol tekanan darah itu dengan obat, dengan lifestyle. Kalau dokter bekerja sendiri tanpa ada apoteker yang bertindak sebagai timnya, maka lebih rendah ternyata tingkat kesembuhannya, dari tingkat terkontrolnya blood pressure ini. Apoteker ada ternyata lebih banyak. Sekarang ini memberikan gambaran atau memberikan proyeksi bahwa hadirnya sebagai apoteker sebagai part of the team medis, sebagai tim medis yang ikut melakukan monitoring terapi, evaluasi drug related problem, itu bisa mempercepat, mengakselerasi kesembuhan pasien-pasien itu. Terbukti ini data ini nggak diarang-arang gitu. Ya, mulai paradigma pasien oriented itu diberikan, disematkan kepada apoteker. Ya, mulailah PP 51 tahun 2009 itu mulai dirilis yang menggambarkan bahwa apoteker sekarang harus berorientasi pada pasien. Keselamatan pasien is a part of the medical team. Gitu ya. Jadi dokter nggak lagi kerja sendiri, tapi dia dibantu, support, bekerja secara bersama-sama dengan perawat dan apoteker untuk bisa mencapai goal terapi daripada pasien itu sendiri. Gitu. Isolasi should be part of the team yang menunjukkan bahwa pasien akan memiliki improvement terhadap penyakitnya, komorbidnya, dan kualitas hidup yang lebih baik ketika ada apoteker yang hadir untuk berkontribusi. Ya, makanya adik-adik ini jangan lagi ada apoteker yang tidak berani muncul di depan,
harus ada di lini terdepan untuk mengedukasi medication, khususnya obat gitu ya, minimalisir semua sounding edukasi masyarakat kita dengan bagaimana menggunakan obat yang bijak, yang aman. Nah, itu sebenarnya tugas dari apoteker-apoteker yang ada di Indonesia. Ya, nah, dan apalagi yang membantu adik-adik ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa computerized adverse medication event monitoring system, it will be detect 87%. Should be looking for a prevention ya. Jadi komputer sistem itu 87% loh bisa berkontribusi mendeteksi error lebih awal dibandingkan dengan manusia itu sendiri. Ya, only 30% detected by manual. Ya, manual by who? By physician, dokter, pharmacist, and nurse. Only 2%. And another percent is detected by computer. So kita harus tidak boleh ketinggalan zaman. Teknologi harus diupdate. Long life learning tidak cuma semata-mata di keahlian yang kita telah dalami saja, tetapi juga dalam sektor teknologi informasi. Kita tidak boleh anti terhadap teknologi. Apapun yang sifatnya untuk bisa meminimalisir error harus kita jalani ya. Lexicon, Netscape, DIH, semua saya sudah kasih tahu kan sama kalian ya. Bagaimana how to look for the correct information and the valid information. Dari komputer ini jelas akan bisa mendeteksi. Karena kapasitas kita untuk meremember memang tidak banyak ada. Ya, ada berapa juta, ada berapa triliun type of medication yang ada di dunia ini. Ya, termasuk merek dagangnya itu. Yang tidak mungkin kita bisa hafal satu persatu interaksinya, dosisnya, potensi adverse drug reaction nggak mungkin kita bisa hafal tanpa bantuan teknologi. So you should use a technology for support your clinical pharmacy expert. Ya, sebagai seorang apoteker klinis harus dibantu juga dengan komputer. Sehingga pada perkuliahan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa semua bentuk medication error itu yang sudah bisa menyebabkan pasien itu harm, segala upaya adalah segala sesuatu yang bisa di-prevent sebenarnya dengan memanfaatkan knowledge dan skill kalian sebagai seorang apoteker. Itu bisa dicegah, jangan sampai terjadi. Ya, proses error khususnya untuk medication error di sini itu mulai dari proses ordering, processes, prescription, dispensing, and administration itu bisa terjadi di semua aspek. Sehingga double check, triple check, collaborations itu benar-benar harus kita lakukan. Jangan pernah bisa berpikir bahwa kalian bisa menghandle semua, tidak mungkin. Ya, kalian sebagai apoteker headnya, asisten apoteker kalian itu adalah as a part of the team juga. Jadi kalau misalkan kalian miss, asisten apotekernya akan mendeteksi. Makanya double check ya. Di awal dicek, oke, diserahkan ke asisten apotekernya, asisten apotekernya ngecek juga. Sudah sesuai juga dia siapkan. Sebelum diserahkan dicek lagi, triple check. Oleh apotekernya double check bahwa tidak ada satupun kesalahan dalam during of ordering process transfusion and also administration the medication to the patient. Ya, and the last thing that is the fact, itu fakta bahwa the pharmacist contribution in the team of the medical, the part of the team in the medication pathway can reduce the medication error and thus improve the patient. Ya, nggak bisa dipungkiri, ini data ini nyata bahwa hadirnya seorang apoteker farmasi klinik itu bisa menurunkan angka medication error atau bahkan medical error ya, dan juga bisa mengimprove goal terapi ataupun capaian-capaian milestone daripada pasien yang berobat secara kronis jangka panjang. Ya, that's it adik-adik yang bisa saya sampaikan. Silahkan dulu jika ada pertanyaan, jika tidak kita akan masuk ke penjelasan tugas mandiri. Kita masih punya satu SKS lagi ya untuk belajar, tapi saya coba berikan waktu mandiri ya. Sebelum itu ada pertanyaan dulu deh. Saya masuk ke tugas mandiri. Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Jadi gini Pak, dulu itu saya pernah kan menjumpai pasien, salah satu pasien, itu dia udah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Nah, terus tiba-tiba di suatu hari itu si pasiennya kesadarannya tuh menurun gitu.
Jadi diajak bicara itu antara sadar nggak sadar gitu. Nah, terus di hari pasien itu nggak sadar, obat yang diberikan dari rumah sakit itu kan sistemnya use dose dispensing. Nah, obat yang datang itu eh, cara minumnya itu per oral dan salah satunya itu ada obat salut. Nah, dari keluarga pasien ini nggak tahu Pak kalau obat salut itu sebenarnya boleh apa nggak digerus gitu. Terus juga karena pasiennya nggak sadar, jadi mau nggak mau dari keluarga itu menggerus itu obat salutnya. Nah, kalau di medication error ini kesalahannya seperti itu berarti penyebabnya itu di mana ya Pak? Di pasiennya atau keluarga pasien atau malah di tenaga kesehatannya gitu Pak? Ya, ini tenaga kesehatannya nih yang agak-agak nih ya. Jadi pasien dalam kondisi critical ill tidak sadar sebenarnya rute oral itu dihindari gitu. Buat apa dikasih obat oral? Sah pasti gitu loh ya, repot banget. Memang harus rute parenteral dipilih adik-adik. Ini memang problem pada entah itu plan yang problemnya atau memang skill based ya. Tapi kalau melihat dari teknikal sepertinya ini memang mengarah ke mistake adik-adik atau knowledge based ya. Dalam artian pasien critical ill sebenarnya nggak boleh kasih oral. Ya, itu harus ditulis balik sih sebenarnya untuk bisa mengidentifikasi secara real apa sih di mana sih problemnya. Masalah salut, adik ya, saya berikan informasi. Obat salut itu apakah boleh digerus atau tidak? Tergantung tujuan sekarang. Buat apa sih salut obat itu disalut? Kalau tujuan penyalutan itu adalah untuk memproteksi zat aktif agar tidak langsung kontak dengan asam lambung, it's a big problem ketika digerus. Ini masalahnya luar biasa. Digerus itu akan menimbulkan medication error jelas. Ya, karena obat itu tidak akan memiliki respon farmakologis yang sama dengan kondisi yang sebelum digerus atau kondisi industrinya. Nah, problemnya berikutnya adalah ketika memang obat itu disalut untuk kepentingan hanya menutupi rasa yang pahit. Ya, contoh nih ada obat yang hanya disalut dengan tujuan zat aktifnya baik-baik saja, fine-fine saja pada asam lambung, pada pH ekstrim, pada enzim pencernaan dia baik-baik saja sebenarnya atau mampu survive, tapi disalut karena memang rasanya nggak enak, baunya nggak enak gitu. Hanya murni untuk tujuan organoleptis untuk menutupi rasa sehingga pasien lebih nyaman. Nah, kalau konteksnya untuk menutupi rasa boleh digerus, tapi memang konsekuensinya pasien akan menolak untuk menggunakan itu atau merasa bahwa tidak nyaman sekali menggunakan ya. Jadi kenyamanan itu dikorbankan dengan digerus gitu ya. Tapi kalau dari aspek farmakologi ya tidak ada masalah. Maka dari itu kembali obat yang disalut ini sebenarnya tujuannya apa? Apakah hanya seperti ranitidin yang menutupi rasa saja? So far ranitidin pun sebenarnya baik-baik saja gitu ya. Karena di apoteker pun masih banyak yang miss seperti ini adik-adik ya. Contoh nih obat pasien dengan gangguan pernafasan ya, dokter THT yang meresepkan ranitidin salut digerus, tapi di kapsul lagi, di caps dengan paracetamol. Kalau gitu sebenarnya nggak ada masalah, juga di kapsul akan menutupi rasa juga. Jadi sebenarnya nggak ada masalah saat digerus kapsul itu. Yang menjadi masalah adalah salut enterik ya, yang tujuannya untuk mengamankan ataupun memastikan komponen aktifnya tidak kontak langsung dengan asam lambung yang pH-nya ekstrim. Tapi kalau salut dengan gula, kalau digerus, nah ini akan menjadi karamelisasi aja sih sebenarnya ya. Karamelisasi, sebenarnya kan menutupi rasa juga kan sebenarnya. Maka dari sebenarnya tujuannya apa? Oke, nah kalau dari perspektif cerita tadi, memang error terjadi pada tenaga kesehatannya. Apotekernya khususnya tidak bisa konsum memprevent itu ya. Problemnya sudah pertama critically ill yang tidak mungkin menelan, but kalaupun dipaksa menelan akan ada potensi tersedak gitu, itu akan lebih error lagi nanti. Sehingga sebenarnya semua kondisi obat ketika pasien ini dalam kondisi critically ill yang memang harus rute parenteral atau rute rektal. Ya, inhalasi juga boleh kalau memungkinkan. Ya, oral is not a choice ketika pasien dalam kondisi kesadarannya buruk. Oke, yang kedua masalah salut-salutan itu tergantung harus ditelusuri monografinya. Apa tujuan dari pensalutan ini? Murni sebagai menutupi rasa atau melindungi komponen aktif yang ada dalam obat itu agar tidak kontak langsung dengan pH ekstrim dan dengan enzim pencernaan atau dua-duanya. Nah, selama ada komponen yang dirasa bahwa zat aktif itu akan fragile, akan rusak pada pH lambung, itu penggerusan akan justru mengakibatkan tidak berefeknya obat itu.
atau targeting organnya tidak akan bisa tercapai. Tapi kalau menutupi rasa ya mengorbankan ketidaknyamanan. Kalau pasiennya misalkan oke-oke saja dengan bau dan rasa yang pahit luar biasa, dia oke-oke saja karena dia merasa itu merupakan suatu hal yang membuat dia sembuh, ya it's okay terus yang interik. Tapi kalau gula sangat tidak direkomendasikan digerus karena dia akan mengkaramelisasi ya, karena gula itu akan mengkaramel ketika memang diberikan tekanan dan ini nanti banyak di teknologi. Ya, saya bisa memberikan gambaran seperti itu. Memang terus terang medication error tidak pernah direport secara gamblang adik-adik ya. Tidak ada yang pernah memberikan laporan secara komprehensif, secara detail terkait dengan medication error, nggak pernah. Yang ada sampai saat ini yang saya tahu adalah laporan MESO ya, monitoring efek samping obat. Kalau muncul efek samping obat seperti ini dilaporkan, apa yang kira-kira penyebabnya, itu yang dicurigai dari mana. Nanti pakai algoritma namanya Naranjo ya. BPOM pun pakai Naranjo, NG itu boleh dipakai. Hanya sebatas itu adik-adik, tidak mengidentifikasi lebih dalam sebenarnya siapa yang menyebabkan problem error ini, tipe errornya apa, jarang ada yang membahas detail seperti itu. Ya, hal seperti ini yang kita temukan selama belajar teoretikal. Nah, kalaupun ada yang membuat resume itu di rumah sakit, sifatnya tidak untuk konsumsi publik. Tidak untuk di-share di kalangan rumah sakit pun, tidak. Hanya kalangan tertentu saja yang mungkin bisa membaca report itu untuk tujuan perbaikan pasti, untuk improvement pelayanan agar bisa menyebabkan ini tidak terjadi lagi atau meminimalisir. Maka dari itu, saya sangat ingin sekali memberikan Anda tugas untuk mencari case report adik-adik ya. Case report ini suatu artikel, tidak jurnal penelitian, tidak, tapi hanya berupa laporan kasus ya. Nanti ketik aja case report ya tentang medication error case report. Coba cari di seluruh dunia, nggak harus yang Indonesia, yang Inggris apapun boleh, yang melaporkan kejadian medication error. Kemudian apa yang akan Anda ceritakan kembali, tell and discuss, ceritakan dan bahas lagi apa sih yang terjadi pada kasus itu. Kemudian kalian identifikasi sumber errornya di mana, kategori errornya di mana, dan apa rekomendasi Anda untuk repeated error ataupun kejadian error yang serupa agar tidak terulang lagi ya. 1, 2, 3 ini tolong dicari. Tidak boleh sama ya kasusnya setiap student. Tolong dicari, tag aja ya di grup ya, teman-teman kalian lah ya, bahwa saya pakai judul ini sebagai judul ini, ya saya tidak menerima case report yang sama. Oke, cari yang Inggris pasti banyak, kalau Indonesia jarang. Mungkin aja ada, coba aja cari ya. Nah ini tugasnya 1 minggu, 1 SKS sisa ini kalian gunakan untuk menelusuri dulu case reportnya, kemudian kalian tag ataupun kalian coba claim itu judul punya kalian agar tidak diduplikasi sama teman-teman yang lain. Nah kemudian untuk membahas ini kalian punya waktu 1 minggu ya. Tanggal 7 Oktober tepat juga sama di hari Kamis minggu depan, bisa dikumpulkan di Google Classroom yang saya postkan link kelasnya sekarang di kolom chat ya. Silahkan kalian menuju kolom chat, kemudian saya akan kasih link pengumpulan tugas ya minggu depan ya. Masuk situ bisa submit ya. Artinya tanggal 7 itu terakhir jam 12 malam. Tanggal 7 jam 12 malam itu akan saya tutup Google. Wasenya maunya saya pakai wase ya, cuman Bu Febri belum buka kayaknya wasenya ya. Saya coba cari tadi belum buka. Jadi puasanya dibuka sama Bu Febri ya. Beliau yang punya akses sebagai koordinator ini ya di dosennya. Itu adik-adik yang saya minta untuk ini ditelusuri, dicari, saya manfaatkan ya sampai jam 6 akan manfaatkan untuk mengetek judul dulu, mengetek artikel yang akan dilaporkan. Nggak berat kok sebenarnya, tinggal membahas komponen-komponen penting yang sudah saya sebutkan tadi. Ceritakan kembali dengan bahasa kalian ya, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Ceritakan kembali what happened in the case, and then you should be looking for the medication source, medication history, berdasarkan NTP ya, any your recommendation to avoid the repeat error. Ya boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, silakan di post di Google Classroom maksimal jam 12 malam tanggal 7 Oktober. Di submit bisa lebih awal, kalau sudah selesai hari ini mau kalian submit ya boleh saja. Setelah cuma nanti akan saya close, akan saya recap semua hasilnya di tanggal 7. Gitu adik-adik, kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri?
rapat adik-adik ya, jadi saya mohon permaklumannya untuk menutup. Minggu depan kita akan coba belajar interaksi obat dulu, setelah itu baru kita akan belajar tentang medical reconciliation atau bagaimana menelusuri balik riwayat penggunaan obat daripada pasien. Demikian perkuliahan yang dapat saya berikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan dikonsumsi secara ini ya adik-adik ya, terlalu mentah-mentah apa yang kita pelajari ya, tapi kita memang mempelajari bahwa ada gap memang antara di theoretical dan di lapangan nanti ya. Akan ada jarak, akan ada suatu kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari ataupun secara idealisme itu nggak selalu kita temukan ya. Itu yang menjadi hal yang sebaiknya kalian tahu lebih awal, bahwa nggak selalu yang kita pelajari teori itu di realitanya akan kayak gitu ya. Jadi tolong jangan ditelan mentah-mentah. Jadi jangan terlalu ekstrim juga nanti untuk menyikapi apa yang kita pelajari gitu ya. Jadi memang di kelas itu anak-anak ini diajarin untuk menjadi idealis ya, menjadi orang yang benar-benar menjunjung tinggi profesi apoteker, tapi nanti ketika kalian terlalu idealis akan benturan di mana-mana ya. Jadi kalian harus tahu kapan harus ideal, kapan kalian harus lebih fleksibel ketika ketemu sama rekan-rekan sejawat yang ada di lapangan. Ya, saya akhiri kalau kita pada sore hari ini. Terima kasih perhatiannya. Selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore.